Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi perbedaan pendapat, pertama yang harus kita ingat bahwa kenapa umat Islam harus ada berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu manan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kiram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhyaril insan wa ayyatuhal ikhwan. Ittaqullaha fi sirri wal alan la'allakum tuflihuna fi sa'iri zaman. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, pada malam hari ini kita masuk lagi melanjutkan pengajian kita pada malam Rabu yang lalu berhubungan dengan sebab-sebab perbedaan pendapat ulama. Kita sudah sama maklum bahawa apa yang telah disampaikan, perbedaan pendapat ulama itu banyak sekali. Banyak, dan di samping juga banyak bidang, banyak sebab. Jadi karenanya untuk mudah memahami, tentu saja harus kita pilah-pilah. Yang pertama, bahwa perbedaan pendapat itu ada berhubungan dengan agama dan ada berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Jadi dengan demikian harus kita pilah. Kalau berhubungan dengan agama, tentu perbedaan itu harus sejalan dengan prinsip agama. Adapun perbedaan disebabkan karena masyarakat atau masalah hubungan duniawi bukan agama, itu memang harus dilihat dulu apa kaitannya dengan agama dan apa kaitannya dengan kemaslahatan umat. Karena meskipun agama tidak diatur, akan tetapi agama juga memperhatikan kondisi perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Jamaah yang berbahagia, kita sudah sangat jelas pada uraian sebelum ini bahwa perbedaan pendapat itu adalah watak manusia. Allah menciptakan manusia adalah memiliki potensi untuk berbeda. Dan tentu saja oleh para ulama telah menerangkan rahasia, kaidah atau hikmah daripada perbedaan-perbedaan pendapat ulama. Jamaah yang berbahagia, adapun berhubungan dengan duniawi, pada dasarnya tidak ada masalah apa-apa. Karena Allah telah memberi kebebasan, Rasulullah telah memberi kebebasan bahwa perbedaan-perbedaan yang berhubungan dengan duniawi, artinya berhubungan dengan urusan dunia, maka tidak ada masalah apa-apa. Anta alamu bi umurikum dunyakum. Allah telah memberi, sebagaimana disampaikan oleh Nabi, Allah telah memberi hak kepada manusia untuk berbeda-beda. Karena perbedaan yang tidak sangkut paut dengan agama tidak melahirkan akibat apa-apa. Itu adalah kepentingan duniawi semata, selama tidak dikaitkan dengan agama. Yang menjadi masalah ada juga hubungan-hubungan kemasyarakatan tetapi dikaitkan dengan agama. Jadi seolah-olah agama yang memerintahkan seperti itu. Dan inilah yang perlu dihindari. Jamaah yang berbahagia, menyikapi perbedaan pendapat, pertama yang harus kita ingat bahwa
kenapa umat Islam harus ada berbeda-beda? Kan lebih bagus bersatu saja, apalagi sudah ada ayat yang menerangkan bahwa wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila ada perbedaan, berbantah sesama kita, maka kembalilah kepada Quran dan hadis. Dengan demikian sudah jelas untuk apa harus berbeda lagi di dalam bidang agama. Maka inilah yang perlu kita perjelaskan sehingga masyarakat akan lebih paham. Lebih-lebih masyarakat kita yang sudah mendeklarasikan syariat Islam, sehingga benar-benar syariat yang akan dipraktekkan di Aceh ini adalah sesuai dengan kehendak agama. Di antaranya adalah tidak melahirkan perpecahan, karena perbedaan pendapat ulama tidak untuk berpecah belah, tetapi untuk saling mendukung, karena masing-masing ada hikmahnya. Tentu saja hikmahnya banyak sekali. Maka bahkan ada yang berpendapat bahwa perbedaan-perbedaan yang tidak menyimpang dengan agama itu rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun. Ini ada hadis, tapi hadis ini tidak sepakat para ulama. Ini dianggap hadis dhaif. Meskipun demikian, dalam agama kita, terutama para ulama Syafi'iyah, menetapkan bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah rahmat, seperti dikatakan oleh Imam Nawawi, dan beliau menerangkan bagaimana bisa melahirkan rahmat sementara dengan perbedaan-perbedaan itu akan berpecah belah, akan tidak sepakat, tidak mudah bersatu. Maka dijawablah. Apa jawabannya? Perbedaan-perbedaan selama tidak menyimpang dengan prinsip syarak dan ada faedah manfaatnya di tengah-tengah masyarakat, itu adalah dibenarkan. Bahkan sebahagian ulama seperti An-Nawawi menyatakan itu adalah rahmat. Jamaah yang berbahagia, dalam hubungan dengan ini bagaimana kita menyikapi? Kita sudah sering mempelajari bidang ini, bahkan sudah diterangkan berkali-kali baik oleh kami dan juga guru-guru kita yang lain. Maka bagaimana menyikapi perbedaan? Karena kenyataannya perbedaan pendapat para ulama melahirkan perbedaan sikap dari masyarakat. Perbedaannya diantaranya adalah mereka diantaranya tidak menerima pendapat yang lainnya. Maka dalam hal ini sebenarnya terletak daripada pengetahuan masing-masing kita. Maka dengan demikian perbedaan pendapat yang berhubungan dengan hukum bukan hubungan masyarakat, tapi hubungan ulama. Kita harus bertanya kepada para ulama. Dan para ulama itu pun akan mengambil berdasarkan hasil ijtihad daripada imam-imam mazhab. Jamaah yang berbahagia, memang pada malam hari ini kita ingin mencoba supaya ada kaitannya dengan faedah berbeda pendapat. Apalagi di dalam ayat dalam surat Hud dinyatakan walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wala yasaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Artinya kalau Allah menghendaki, kalau Tuhan kita menghendaki, manusia ini bisa satu, tidak ada berbeda, sepaham semua dan sebagainya. Umat wahidah ini macam-macam, apakah persatuan dalam masyarakat, persatuan dalam bidang hukum. Tapi Allah tidak
melakukan seperti ini. Jadi tidak menjadikan manusia yang satu itu satu cara. Justru kita kenal dalam agama kita ada aliran, ada mazhab-mazhabnya. Jadi dengan demikian bagaimana? Wala yasaluna mukhtalifin, kenyataannya bahwa masyarakat itu berselisih, senantiasa berselisih, illa man rahima rabbuk, kecuali yang tidak berselisih adalah orang yang diberi rahmat oleh Tuhan. Dari gambaran ayat ini memang dipahami secara mafhum. Secara mafhum ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Artinya mafhum yang dipahami daripada ayat ini sebenarnya perbedaan pendapat itu direstui oleh Allah. Di mana direstui jalan nasa ummatan wahidah. Memang kalau tidak direstui, sungguh Allah membuat satu saja caranya. Tidak ada mazhab ini, tidak ada aliran itu dan sebagainya. Maka lahir pula istilah sunnah dan bid'ah. Lahir pula lah pendapat hidayah dan bid'ah, hidayah dan sesat dan sebagainya. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, secara umum kita harus juga memahami secara mendalam apa sebenarnya hukum Islam itu, kehebatan hukum Islam itu, keistimewaan hukum Islam itu. Maka disebutlah di dalam kitab itu ada beberapa hal yang merupakan watak daripada hukum Islam. Watak daripada hukum Islam itu. Jadi yang pertama-tama adalah kafah, bahwa hukum Islam itu adalah lengkap, sempurna. Apa artinya? Bahwa tidak ada hukum Islam itu yang dibiarkan. Tidak ada yang dibiarkan begitu saja, tetapi semuanya diperhatikan. Semua bidang diatur dan sebagainya. Maka kafah di sini adalah seperti yang dilekreasikan oleh masyarakat Aceh, yaitu apa? Syariat Islam di Aceh berlaku pada semua bidang kehidupan, pada keseluruhan kehidupan masyarakat. Jadi artinya masyarakat dalam hubungan dengan syariat lengkap sekali dalam semua bidang. Kalau semua bidang tambah susahlah. Yang sekarang saja beberapa hal sudah susah, apalagi ditambah dengan selengkap-lengkapnya. Banyak sekali masalahnya. Pemahaman kita seolah-olah ini memberatkan. Justru kalau kita sudah tahu letaknya, tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena kita sudah tahu letak daripada perbedaan-perbedaan. Yang perbedaan itu ada yang sifatnya dilarang, ada yang sifatnya diperintah. Maka karenanya hakikat daripada kafah ini sempurna, artinya semuanya sudah diatur. Diatur yang wajib yang disebut dengan jazim, diatur dengan talab yang dituntut, ada yang dilarang, maka yang dilarang juga ada yang jazim, yang hukumnya adalah haram, yang kalau tidak lazim, tidak mesti, maka hukumnya sunat. Demikian pula dalam hal lain. Sementara hal-hal yang tidak diatur dalam agama, tidak diatur dalam agama, maka hukumnya mubah. Mubah artinya ma la yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarki, yaitu kepada orang itu tidak ditetapkan, diberikan pahala kalau mengerjakan,
dan tidak pula diberi sanksi dosa bagi yang meninggalkan. Itulah kafah. Itulah namanya boleh, jaiz di dalam bahasa agama. Jadi dengan demikian, hal-hal yang berbeda dalam hubungan jaiz ini, apakah urusan agama atau urusan masyarakat, maka tidak ada apa-apa karena tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Jadi ini banyak contoh. Jadi karena ini ada baiknya kita memberi contoh. Ini ada pendapat daripada masyarakat yang menyatakan bahwa Islam pernyataannya bagus, tapi kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Mereka memberi contoh, yaitu tentang kedudukan perempuan. Perempuan dianggap rendah dalam pandangan sebahagian orang, bahkan dianggap sebagai pendapat agama. Kenapa? Karena banyak hal di dalam Islam. Pertama, tentang warisan, perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Lizzakari mislu unsain, kepada laki-laki 2 kali dari perempuan. Jadi bagaimana kita anggap sama? Kita anggap bahwa hukum Islam itu sangat sempurna, cara membaginya juga sudah ditetapkan berbeda-beda. Maka inilah sebenarnya kalau kita tahu rahasianya, mungkin akan menyatakan rupanya Allah sangat mahir, sangat adil dalam menetapkan hukum warisan ini. Kenapa sangat adil? Rupanya diberikan tanggung jawab yang besar dalam kehidupan, maka haknya juga lebih besar. Sementara orang-orang perempuan yang terbatas, bahkan orang Arab disebut, untuk apa dibagi harta sama, sedangkan orang perempuan tidak dapat berperang, tidak diberi kesempatan untuk berperang. Dan banyak sekali, bahkan dalam masa dulunya ada orang yang protes, bukan protes, dikritik tentang pembahagian pusaka, karena kami turut ada cara membagi pusaka pada waktu itu. Maka kita terangkan, kalau kaum ibu menyadari fitrahnya, maka akan bersyukur dia mendapat hak. Sebab tanggung jawab rezeki tidak dibebankan pada perempuan. Jadi kalau perempuan sama, maka tanggung jawab juga sama. Jadi mahar pun tidak perlu diberikan, karena suka sama suka, selesai. Kenapa harus mahar diberikan kepada perempuan? Bahkan kalau di Arab itu mahar itu lebih besar karena adat, seperti yang pernah diterangkan. Adat mereka itu adalah mahar itu lebih tinggi, meskipun datang Islam sudah merubahnya. Bahkan menyatakan mahar yang lebih sedikit itu lebih bagus. Jadi dengan demikian dapat dipahamilah. Bahkan waktu itu kami mengangkat contoh waktu tsunami dulu ada hal-hal yang perlu dijaga oleh masyarakat, maka perempuan tidak diikut sertakan. Apakah jaga malam dan sebagainya, maka tidak ada beban apa-apa. Nafkah pun tidak perlu dikatakan. Kenapa? Kamu kan sama-sama kita bertanggung jawab sebagai suami isteri, kenapa tidak wajib? Inilah kelebihan Islam. Allah telah mengatur jatah kepada orang perempuan yang fitrahnya rendah, lemah menurut kelemahannya, sedangkan laki-laki banyak kewajibannya. Seperti contoh adalah berhubungan dengan perang dan sebagainya. Kemudian watak daripada hukum Islam yang kedua,
yaitu harakah. Harakah yaitu dinamis. Hukum Islam itu dinamis, tidak kolot. Kalau orang menyatakan sekarang hukum Islam itu kolot, hukum Islam sudah ketinggalan zaman. Tidak, peka dalam semua masalah yang disebut dengan profesional. Jadi profesional ini biasanya tidak berat sebelah, bersifat adil dan sebagainya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, kalau kita melihat prinsip atau watak daripada hukum Islam dan satu lagi yaitu usatiyah, berimbang. Hukum yang diterapkan kepada manusia sangat berimbang, sangat cocok dengan kenyataan di lapangan, sangat cocok dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Maka dengan demikian tidak bisa dikatakan bahwa hukum Islam itu tidak adil, berat sebelah dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, dalam kaitan dengan ini tentu saja perlu kita harus memilih dan memilah. Lebih-lebih ada hadis yang kita sudah sangat yakin bahwa umat Islam ini berpecah kepada 73 kelompok, 73 kelompok, dan Yahudi Nasrani juga berpecah, ada yang 72, ada yang 71. Maka semuanya ke neraka, yang satu saja yang ke surga. Jadi kenapa Allah menetapkan banyak orang di dalam hidup ini nasibnya tidak sama. Nasibnya tidak sama. Artinya ada kelompok yang hanya satu saja ke surga, sedangkan yang lain di perpecahan umat Muhammad itu satu saja dalam surga, yang lain ke neraka. Seperti pernyataan hakim Al-Qudau Salasa hakim terdiri daripada 3, 2 ke neraka, 1 ke surga. Ini kenapa demikian? Ini bukan disebut dengan formalitasnya, formalnya seperti itu, tapi faktanya, prakteknya tidak demikian. Ada kaedah-kaedah umum yang berlaku. Pada prinsipnya seperti itu, adalah manusia lebih banyak ke neraka, sementara yang ke surga hanya satu saja. Itu satu besar. Kalau istilah ini satu besar. Kenapa satu besar? Memang satu, tapi orangnya banyak. Siapa yang ikut, dia akan mendapat yang banyak itu. Hadis Nabi juga sudah kita ketahui, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang aba. Para sahabat bertanya, siapa yang aba itu? Man aba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba dakhalan nar. Itu artinya orang yang taat kepada Allah masuk surga. Siapa yang aba? Orang yang tidak taat. Wa man asani, yang bermaksiat, maka itulah yang aba, yang tidak mau. Mana aba tidak mau. Maka dengan demikian bukan sedikit, tapi banyak umat yang tidak mau seperti sekarang. Rumusnya sudah jelas, siapa saja boleh masuk, tetapi kita sendiri yang tidak memprioritaskan diri untuk masuk. Maka itulah golongan aba. Jadi dengan demikian sekarang bisa kita melihat umat kita ini sekarang
walaupun sudah memahami agama, tetapi dalam prakteknya banyak menyimpang. Penyimpangan-penyimpangan inilah yang menyebabkan kelompok kita ini banyak ke neraka. Meskipun istilah agama itu tidak demikian. Kelompoknya banyak ke neraka kalau kita tidak menerima. Tetapi kalau menerima, bahkan ada hadis Rasulullah lagi yang lain, mangkala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Siapa saja yang pernah menyatakan la ilaha illallah secara ikhlas, dia masuk surga. Jadi dengan demikian, apa artinya? Banyak orang yang masuk surga. Kenapa? Karena petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang secara umum dinyatakan seperti itu, tetapi pada hakikatnya adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini juga kita sambung sedikit lagi. Kenyataan sekarang, perbedaan-perbedaan pendapat sudah sangat meluas, bahkan di tengah-tengah masyarakat sendiri. Pertama yang harus dipilah bahwa perbedaan pendapat itu tidak dijawab oleh masyarakat, tetapi dijawab oleh ulama. Maka kalau ulama yang dipahami berdasarkan hasil ijtihad para mujtahid, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang, banyak pendapat yang dikemukakan oleh orang awam. Maka karenanya timbullah perbedaan yang lebih luas. Maka di dalam hal ini para ulama, Ibnu Katsir memberi sebuah rumusan. Apa rumusannya? Bahwa harus diutamakan tarikatun ilal jannah al ilmu. Jadi jalan menuju surga adalah ilmu. Kullu syai'in tariku ilal jannah al ilmu. Semua ada jalan ke surga adalah ilmu. Maka karenanya tahap awal sekarang kita harus benar-benar sudah mau belajar. Jadi jangan hanya mendengar saja tanpa belajar, karena yang diterima itu macam-macam. Belum tentu yang diterima itu adalah benar. Maka ada pendapat ulama yang menyatakan yaitu Ibnu Katsir menyatakan bahwa la yaqbalul amalu hatta bijam'i hadaini ruknain. Amal kita tidak diterima kecuali kalau memiliki dua prinsip. Yang pertama, wafiqan di syariah, sesuai dengan syariat. Yang ketiga, amal kita ayakuna khalisan syirki, yaitu bersih daripada nilai-nilai syirik. Maka dengan demikian harus disikapi. Solusi yang aman adalah kita harus benar-benar memahami syariat dengan sebenar-benarnya. Maka karenanya disebutlah di dalam penjelasan Ibnu Katsir itu bahwa ada 5 hal, khamsu khisalin biha tamamul ilmi. Ada 5 hal yang ilmu itu dianggap sudah matang, sudah mampan, sudah mantap, sudah sempurna. Yang diantaranya tidak perlu dibahaskan, pernah diterangkan sebelumnya, yaitu ma'rifatul haq. Kita sekarang harus mengenal yang benar, karena kenyataan di lapangan tidak semua yang kita jumpai
kita amalkan adalah sesuatu yang benar, bisa saja yang salah. Maka tahap awal adalah kita harus ada ilmu yang benar tentang apa yang kita kerjakan. Jadi dengan demikian, bila ilmu itu sudah benar, maka tidak ada masalah apa-apa. Maka yang menjadi masalah sekarang, orang tidak peduli lagi kepada suatu ilmu itu yang benar. Yang benar, yang penting apa yang sudah ada dalam masyarakat itulah yang paling benar. Apalagi yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Maka inilah salah satu yang perlu dipisah adalah di antaranya kita harus berilmu. Maka dengan demikian, bagi orang yang sekarang ingin mendalami agama, maka harus belajar. Salah satu tujuan belajar adalah mencari kebenaran. Dengan mencari kebenaran, maka kita sudah aman. Yang kita kerjakan adalah sudah mantap, sudah senang. Kenapa senang? Karena telah sesuai dengan kehendak Allah, dan tentu Allah akan meridai apa yang kita kerjakan. Dan diantaranya juga adalah ma'rifatus sunnah yang kita lakukan menurut hukum agama, menurut bidang agama adalah sesuai dengan sunnah. Apa sesuai dengan sunnah? Sesuai apa yang diberi contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah telah memberi contoh, Rasulullah telah memberi contoh bagaimana cara salat dan bagaimana dan semuanya. Maka sunnah ini ada dengan perkataan Rasulullah, ada dengan perbuatannya, bahkan ada juga dengan pengakuannya. Kalau pada masa Nabi telah diterima suatu kenyataan dan diakui apa yang dikerjakan oleh para sahabat, itu akan juga menjadi sunnah. Dan yang terakhir yang penting kami sampaikan adalah al-khalisatu tuhmatin. Jadi ilmu itu dianggap sempurna kalau tujuan ilmu itu tidak mencari kepentingan dunia. Al-khalis tuhmatin, bersih yang kita makan. Kalau yang kita makan adalah tidak dipilah-pilah antara haram dengan bukan haram, maka ilmu yang kita pelajari itu adalah tidak sempurna. Artinya tidak diberi pahala sebagaimana yang kita harapkan. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita sudah banyak belajar daripada guru-guru kita. Maka sekarang harus dipastikan apakah kita sudah ada ilmu. Kalau agama, sudah ilmu agama itu sudah mantap, sudah cukup. Kalau belum cukup, belajar. Jadi jangan dianggap, oh sudah dari dulu kami sudah tahu itu seperti ini. Itu tidak boleh, belum tentu yang kita ketahui itu adalah sangat benar. Benar. Kemudian yang kedua, jamaah yang berbahagia, karena tanpa ilmu menyebabkan kita akan banyak permusuhan. Kenapa banyak permusuhan? Karena pedomannya macam-macam. Si A berpendapat bentuk satu bentuk, si B berpendapat bentuk yang lain. Maka akibat bentuk yang macam-macam, kanan nasu ada bima jahil. Karena kebodohanlah yang menyebabkan kita berpecah belah. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, pengajian kita berhubungan dengan perbedaan pendapat, sebab-sebab perbedaan pendapat. Ini adalah hubungan dengan adat dulunya, dengan kebiasaan masyarakat. Maka dalam hal ini bisa disikapi bahwa perbedaan masyarakat itu tidak
dianggap masalah dalam agama selama perbedaan pendapat itu didasarkan kepada ilmu. Karena menurut ilmu lah, kalau ilmu sudah mengizinkan, biarlah berbeda. Maka banyak perbedaan yang terjadi, ini sudah diizinkan oleh agama, jadi tidak ada masalah apa-apa. Hanya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العالم